Allah mengancam pelaku riba dengan di dunia dan di akhirat. Allah mengatakan, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Pelaku riba di dunia, kata Allah, yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Ini di dunia. Apa Allah hancurkan riba? Habis usaha Anda, baik pribadi, lembaga, negara yang menggunakan dana dengan cara riba, pasti tidak akan berakhir dengan keuntungan dari sisi ekonomi. Karena ini tentangnya Allah. Allah mengatakan yamhaqullahu riba, Allah hancurkan riba. Sekarang seseorang ingin berusaha, ingin membesarkan usahanya, ingin memulai usaha dengan modal dapatkan dengan cara pinjaman kemudian dibayar berlebih. Dia ingin apa dari modal ini diputarnya? Ingin apa dia? Ingin untung atau ingin rugi? Untung kan ya. Tapi Allah dari awal sudah mengatakan pasti rugi, hancur. Tidak percaya Anda? Amerika utang terbesar di dunianya, penyebabnya apa? Karena pinjamannya dengan riba. Negara kita yang sampai sekarang tidak pernah keluar dari bunganya saja tidak terbayar oleh kita, bunga ribanya saja tidak terbayar oleh negara kita. Apa penyebabnya? Riba. Padahal ribuan mahasiswa, ribuan para profesor di bidang ekonomi, tapi tidak bisa mereka menyelamatkan ekonomi negara mereka dari kehancuran. Allah mengatakan yang kata yamhaq. Yamhaq itu hancur dengan cara pelan-pelan, tidak langsung habis. Seperti dalam bahasa Arab mengatakan mahaqal qamar. Bulan itu berkurang. Bulan berkurang dari bulan purnama menjadi hilang, itu kan pelan-pelan, pelan-pelan. Seperti itu riba menghancurkan harta. Profesor Dr. Rafiq Yunus Al-Misri dalam buku beliau Al-Jami' fi Usulir Riba, ensiklopedia riba, beliau menjelaskan ayat ini cocok menggambarkan inflasi yang terjadi. Maka riba sesungguhnya bukan kejahatan antara pelaku riba, si pemberi pinjaman riba, dengan yang memutarkan uang dengan riba. Bukan dua orang ini saja kejahatannya. Kejahatannya adalah kejahatan kemanusiaan kepada seluruh manusia. Bagaimana kata beliau cara penggambarannya? Yang menyebabkan inflasi, baik ekonom muslim non muslim sepakat mengatakan inflasi disebabkan oleh riba. Ya, disebabkan semata-mata riba. Bagaimana caranya riba menjadikan inflasi? Inflasi kan berkurangnya daya beli uang terhadap barang, gitu kan ya? Ya atau tidak? Nah, Anda umpamanya 30 tahun yang lalu punya 100 juta, bisa beli mobil umpamanya 2 30 tahun yang lalu. Sekarang setengah dapat, baru mobil baru, setengah dapat atau tidak? Enggak dapat setengahnya mobil. Yang kecil adiknya pun enggak dapat. Yang kecil itu adiknya apa namanya? Agia gitu ya, enggak dapat. Padahal uang Anda simpan dalam brankas 30 tahun sampai sekarang enggak berkurang sesen pun juga. Kenapa tidak dapat? Siapa yang makan uang Anda? Kalau berkurang diambil maling, jelas berkurang. Ini enggak ada berkurang. Lalu kenapa? Apa yang terjadi sesungguhnya? Sesungguhnya uang Anda dimakan oleh riba. Bagaimana cara mereka makan riba? Begini cara perhitungannya. Jangan Anda katakan tindak kejahatan kemanusiaan dilakukan oleh pelaku riba hanya mereka berdua. Tidak. Ketika seseorang memberikan usaha baik mikro, non makro, segala macam, pakai uang pinjaman dengan riba, dengan bunga umpamanya setahun, anggap 13% atau sampai sekarang 20%, dan bunga itu tidak ada yang tahu.
berapa kenaikan suku bunga itu. Ini yang paling berbahaya. Kemudian orang yang menggunakan uang riba ini untuk modal usahanya, anggap dia pembuat air minum mineral, produsen air minum mineral. Dia pinjam modal 1 miliar, nanti akan dikembalikannya 1 miliar sekian ratus juta tambahan bunga ribanya. Ini yang bunga ribanya ini akan dimasukkan ke biaya produksi atau tidak? Pasti mereka tidak akan bayar dari uang pribadi mereka. Sehingga ketika ini barang jadi, itu bukan hanya biaya operasional aja, dimasukkan ke sana bunga riba juga yang harus dia bayar kepada pemberi modal. Iya atau tidak? Maka siapa yang memberi membayar bunga riba itu? Apakah si produsen tadi atau seluruh pengguna barangnya? Seluruh manusia akan membayar bunga ribanya. Kemudian bila suku bunga itu naik, lihat, bunga riba mau dinaikin mau diturunkan akan terjadi inflasi. Ketika dinaikin suku bunga oleh negara dan mereka tidak ada satupun yang bisa menetapkan suku bunga itu, mereka merujuk kepada LIBOR yang berpusat di London Interbank Bank, kayak gitu-gitulah. Suku bunga cadangan yang disebutkan oleh dari Inggris, London. Kemudian setiap negara menambah mengurangi. Ketika mereka naikkan suku bunga dari LIBOR tadi dan naik suku bunga, apa yang terjadi? Harga air mineral naik atau tidak? Naik, karena mereka nggak membayar dengan uang pribadinya. Naik. Ketika naik, apa yang terjadi? Inflasi. Daya beli uang berkurang. Kalau diturunkan suku bunganya, yang biasanya tadi 2% turun, apa yang terjadi? Apa terjadi inflasi juga? Pasti inflasi juga. Kenapa? Ketika diturunkan suku bunga jadi kecil 6% umpamanya, apa yang terjadi? Para produsen, para pengusaha berlomba-lomba mengambil modal sebanyak-banyaknya. Ya atau tidak? Wah, ini bunga lagi kecil, mari. Seperti yang terjadi pada subprime mortgage 2009 yang menghancurkan ekonomi Amerika, jungkir balik Amerika, sampai sekarang masih merasakan ya kehancuran ekonomi mereka karena memberikan di waktu itu di medio 2006 ya, berapa tahun ke depannya suku bunga kecil sehingga orang-orang mengajukan pinjaman untuk KPR karena suku bunga kecil. Sedangkan kebiasaan yang terjadi harga properti naik, jadi mereka untung. Kemudian pada 2008 apa yang terjadi? Terjadi sebaliknya. Suku bunga tinggi, karena suku bunga tinggi mereka nggak mampu lagi membayar cicilan. Nggak bayar cicilan sehingga banyak yang disita. Apa yang terjadi? Harga properti hancur. Ketika harga properti hancur, udah mereka angkat tangan. Sampai kolaps Amerika. Penyebabnya adalah riba. Kalau umpamanya kecil bunganya, tetap orang akan memberikan pinjaman dan bank itu bisa memberikan pinjaman bukan hanya memang uang dicetak terbatas. Tapi mereka bisa membuat uang giral. Ya atau tidak? Dengan uang giral ini mereka terbitkan surat berharga sebanyak-banyaknya sehingga uang yang beredar pun menjadi banyak. Bila uang beredar lebih banyak daripada barang dan jasa, apa yang terjadi? Hancur harga uang, tetap inflasi. Maka karena itu mereka pun sepakat mengatakan riba adalah kejahatan kemanusiaan. Seseorang yang menyimpan uang 100 juta tadi, Anda tahu 6% setiap tahun negara Indonesia inflasi, ya atau tidak? Apa arti 6% itu? 5 tahun 30% uangnya berkurang. Dia simpan di brankas 100 juta. Setelah 5 tahun ini daya belinya kurang 30%, sepertiga kurangnya. Kalau dicuri maling mungkin gampang nangkapnya Pak Kolonel ya. Gampang 3 bulan, tolong Pak Kolonel tuh jaga rumah saya. Ada 5 miliar dalam rumah saya. Siap Ustaz, kata beliau. Gampang. Ini mau dijaga 5 peleton pun oleh seluruh kerahkan seluruh bawahan beliau menjaga rumah saya, malingnya bisa masuk melalui inflasi. 30% pasti hilang. Mau diapain? Maka sesungguhnya para pelaku riba itulah yang mencuri harta manusia.
Yang Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Karena tidak bisa mereka dihalangin. Kalau pencuri kan potong tangan. Kalau tukang riba ini dia curi jumlah besar tadi mau diapain? Pukullah kepala orang-orang yang melakukan penyimpanan dana dengan cara riba dan memutar dengan cara riba. Mereka lah yang menyebabkan kejahatan kepada kemanusiaan. Oleh karena itu, karena tidak ada yang bisa menangkap mereka, maka Allah janjikan perang melawan mereka. Allah dalam Al-Quran dari ayat dibacakan oleh kita tadi, fa in lam taf'alu fa'dharu biharbin minallahi wa rasulih. Wahai orang yang beriman, jika kalian tidak berhenti juga melakukan riba karena kejahatan kepada manusia, Allah yang akan perangi kalian. Apa yang dikatakan oleh Ibn Abbas? Ibn Abbas mengatakan nanti para pelaku riba yang menyimpan modal, yang menyimpan dana dalam bentuk riba, deposito riba, menabung dalam bentuk riba, kemudian memutar usaha dengan pinjaman dana riba, Allah mengatakan, kata Ibn Abbas, nih pedang lawan Allah. Ya, Anda mau lawan Allah, jangan pedang nuklir yang diambil, silahkan lawan Allah, bisa. Hanya orang-orang pelaku riba yang berani melawan Allah. Karena tidak bisa manusia mengatasi, hanya Allah yang bisa mengatasinya. Oleh karena itu, kita sebagai muslim yang kita tahu Allah telah mengharamkan riba ini, yang sudah dari masa jahiliyah orang melakukan riba tadi, lalu bertanya, Ustaz, sekarang kan semua modal di tangan bank riba tadi. Kita tahu muslim haram, kita ingin juga berusaha. Apa caranya? Buat solusinya. Alhamdulillah BMT, Ittihad, semoga betul jadi solusi, betul-betul murni syariat. Qalu, dan Allah haramkan riba dan Allah menghalalkan jual beli, maka solusinya adalah jual beli. Qalu innamal bai'u mithlu riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Orang-orang kafir mengatakan bahwasanya kalian mengharamkan riba, tapi kan kalian membuat jual beli tidak tunai. Jual beli tidak tunai lebih mahal daripada yang tunai. Itu kan sama aja ada pertambahan. Begini cara berpikir mereka. Kalau umpamanya A ingin beli motor, tapi tidak punya uang, ya, A pinjam uang kepada B 20 juta untuk beli motor. Kata B, saya pinjamkan uang kamu 20 juta, tapi kapan kamu bayar? Setelah 2 tahun nyicil, kamu harus bayar 25 juta. 5 jutanya imbalan. Imbalan selama 2 tahun tadi saya nggak bisa pakai uang. Ini riba atau tidak? Riba atau tidak? Haram atau halal? Haram, walaupun alasannya imbalan nggak bisa pakai uang. Allah mengharamkannya. Jelas? Sekarang A ingin motor 20 juta juga. Datang kepada B. B, saya ingin motor 20 juta. Oh, pinjam uang 20 juta. Tidak bisa. Karena kalau saya pinjamkan 20 juta, Anda boleh mengembalikan dan saya hanya boleh menerima 20 juta. Saya dapat apa? Tapi saya punya scam yang baru. Apa itu? Jual beli. Saya beli dulu motornya, saya bawa ke rumah saya. Nanti setelah itu silakan kamu datang ke rumah saya. Datang ke rumah saya, kita bikin akad jual beli. Dengan selama 2 tahun, nanti saya jual 25 juta. Berapa pertambahannya? Sama-sama 5 juta. Yang riba 5 juta, yang jual beli 5 juta. Yang kedua, halal atau haram? Halal atau haram? Halal, karena jual beli dengan syarat kalau terlambat dia nyicil tidak ada pertambahan, tidak ada denda. Paham? Kalau ada denda atas nama big efek jerah segala macam, sama juga dengan riba tadi, ada pertambahan lagi.
Maka Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengharamkan sesuatu, Allah beri solusinya. Jangan katakan, oh repot kalau itu berislam, mending saya enggak dengar kajian Islam sama sekali lah. Ya, ini yang penting kita perhatikan, bahwa di dalam mencari yang rezeki Allah Azza wa Jalla tadi adalah mencari yang halal, bukan sekedar mencari pertambahan dalam jumlah yang banyak. Tapi yang kita cari adalah keridhaan Allah Azza wa Jalla. Allah mengatakan, innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa fabtaghu 'inda Allahi rizqa. Kata Allah, sesembahan yang kalian sembah selain Allah, mereka secuil pun, satu sen pun tidak bisa mendatangkan rezeki kepada kalian. Maka cari rezeki, fabtaghu 'inda Allahi rizqa. Maka carilah di sisi Allah rezeki. Konteks ayat ini Allah mengatakan cari di sisi Allah rezeki, bukan cari rezeki di sisi Allah. Apa maksud takdim wa ta'khir di sini? Allah mendahulukan sisi Allah. Pertama kita cari keridhaan Allah, kita pelajari syariat Allah. Allah redha cara mencari rezeki seperti ini, kita lakukan. Ketika kita dapat harta, itu rezeki namanya. Allah meredai jual beli yang tidak tunai, yang lebih mahal, tapi dengan ada denda keterlambatan, tidak ada riba. Allah redai ini. Katakan, saya akan lakukan akad ini dan Allah berezeki saya di sini. Ya. Ketika kita tahu, oh ternyata akad merubahnya ada denda keterlambatan juga. Yang itu juga adalah riba jahiliyah. Ternyata ada denda keterlambatan juga. Umpamanya, oh saya nggak jadilah yang ada denda keterlambatan, tutup, minta dibuang, biar denda keterlambatan tersebut. Ketika kita berhenti mau dan tidak mau adalah karena keridhaan Allah Azza wa Jalla, dapat kita keuntungan, ini rezeki yang kita makan. Begini seorang muslim hidup, bukan yang mereka dahulukan rezeki, bukan yang mereka dahulukan rupiah, bukan yang mereka dahulukan dinar dan dirham. Bila yang mereka dahulukan adalah rupiah dan materi, mengenyampingkan keridhaan dan sisi Allah, sesungguhnya dia sekarang sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan budak emas dan budak perak. Ta'isa 'abdud dinar, ta'isa 'abdud dirham. Kata Rasulullah, saya doakan kecelakaan bagi penyembah, bagi budak uang emas, bagi budak uang perak. Bagi dia penting dapat Tuhannya, uangnya, apapun caranya Allah halalkan tetap dia lakukan. Ya. Alhamdulillah, kaum muslimin dan kaum muslimat yang hadir di sini semoga merasakan kebahagiaan bisa diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan tindak kejahatan kepada kemanusiaan tadi yang menyebabkan terjadinya inflasi yang menghancurkan, yang maling uang, mengurangi uang manusia dengan tanpa bisa disadari tadi. Ya, semoga menikmati ini dan semoga Allah berikan kita semuanya benar-benar rizki, bukan azab dari Allah Azza wa Jalla.